Assalamualaikum adik-adik, kita bertemu lagi dengan Medclassku dan channel MTS Miftahul Ulum Denpasar. Di video ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal penilaian akhir semester 1 kelas 9 Matematika tahun pelajaran 2019-2020. Video ini bagian yang kedua ya. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kita lanjutkan yang nomor 16. Persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Nilai P ditambah Q kuadrat adalah, kita jawab. Nah, kita menggunakan rumus ABC saja supaya cepat. Rumusnya min B tambah kurang akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. A-nya adalah 2, B-nya min 3, C-nya min 4. Kita masukkan. B-nya min 3, berarti min 3 tambah kurang akar min 3 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali min 4. C-nya min 4. C-nya kurang 4, dituliskan dengan min 4. Per 2A. A-nya 2, berarti per 2 kali 2. Barulah kita hitung. Min, hasilnya plus. X sama dengan 3 tambah kurang akar min 3 kuadrat hasilnya 9 dikurangi 4 kali 2 kali min 4. Min kali min hasilnya plus. 4 kali 2 hasilnya 8, 8 kali 4 hasilnya 32. Per 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, di dalam akar kita hitung 3 tambah kurang akar 41 per 4. Maka didapatkan X1 atau P-nya. P sama dengan 3 tambah akar 41 per 4. Kita jabarkan menjadi 3 per 4 ditambah akar 41 per 4. Kemudian X2-nya sebagai Q, ya 3 dikurangi akar 41 per 4. Sama dengan 3 per 4 dikurangi akar 41 per 4. Kemudian pertanyaannya adalah P ditambah Q dalam kurung kuadrat. Kita hitung P ditambah Q dalam kurung kuadrat. 3 per 4 ditambah akar 41 per 4 ditambah Q-nya ini 3 per 4 dikurangi akar 41 per 4. Nah, ini ada tambah akar 41 per 4, kemudian dikurangi akar 41 per 4, hasilnya 0. Sehingga menjadi 3 per 4 ditambah 3 per 4, hasilnya 6 per 4 kuadrat. Sama dengan 36 per 16. Nah, masing-masing dibagi 4 hasilnya 9 per 4. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 17. Titik potong dengan sumbu Y dari fungsi Y sama dengan X ditambah 2 dalam kurung kuadrat tambah 10 adalah titik-titik. Jawab. Nah, titik potong sumbu Y artinya X sama dengan 0. Jadi, fungsi Y ini X-nya kita ganti dengan 0. Kita tulis fungsinya Y sama dengan X ditambah 2 dalam kurung kuadrat ditambah 10. Nah, X-nya ini kita ganti 0. Y sama dengan 0 ditambah 2 dalam kurung kuadrat ditambah 10. 0 tambah 2 hasilnya 2. 2 dikuadratkan. 2 kuadrat ditambah 10. 2 kuadrat hasilnya 4. 4 ditambah 10.
Y sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah D. Didapatkan titik 0,14. X-nya 0, Y-nya 14. Kita lanjutkan soal nomor 18. Titik potong dari Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 dengan sumbu X adalah. Nah, adik-adik, sebenarnya kalian juga bisa mengerjakan secara tidak langsung, yaitu pilihan jawabannya ini dibawa ke atas. Maksudnya, kita masukkan titik-titiknya ini. Misalnya A, 0,5. Kita masukkan X-nya 0. 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5. Apakah hasilnya sama dengan 5? Nah, kalau hasilnya sama dengan 5, maka ini benar. 0,5 adalah titik potongnya. Kemudian dimasukkan 0,1. X-nya dimasukkan ke 0. X-nya diganti dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5. Nah, kalau benar Y-nya sama dengan 1, maka jawabannya ini adalah A. Ya, jika kalian lupa rumusnya. Jadi pilihan A, B, C, D-nya ini bisa dibawa ke soal. Atau juga bisa mengerjakan dengan rumus. Titik potong sumbu X artinya Y sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Kita kerjakan dengan pemfaktoran. 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan min 5. Ini dikurang 4 berarti min 4. Dikurang 5 berarti min 5. Dengan cara pemfaktoran, kalian boleh menggunakan pemfaktoran, boleh menggunakan rumus ABC. Di sini kita coba dengan pemfaktoran. Kita gunakan tabel C, P, Q, dan B. C-nya adalah min 5. Nah, perkalian berapa dari perkalian 5 yang jumlahnya hasilnya min 4? Nah, kita coba min 5 itu perkalian dari min 1 kali 5. Tetapi jika ditambahkan min 1 ditambah 5 hasilnya positif 4. Karena angka positifnya lebih besar maka hasilnya positif. Berarti yang pertama ini tidak cocok. Karena ini B-nya min 4 yang diminta. Berikutnya min 5 yaitu perkalian 1 kali min 5. Jika ditambahkan 1 ditambah min 5 atau 1 dikurangi 5 hasilnya min 4. Nah, kalau ada penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif begini akan bernilai positif jika angka positifnya lebih besar dan akan bernilai negatif jika angka negatifnya lebih besar. Nah, sekarang kita masukkan P dan Q-nya. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita masukkan X-nya, P-nya 1 dan Q-nya min 5. X ditambah 1 kali X dikurangi 5 sama dengan 0. X ditambah 1 sama dengan 0 atau X dikurangi 5 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Jadi titik potong sumbu X adalah min 1,0 dan 5,0. Nah, Y-nya 0 ini, Y-nya 0. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 19. Titik balik dari fungsi Y sama dengan
X ditambah 5 dalam kurung kuadrat dikurangi 4 adalah titik-titik. Nah, di sini ada tambah 5. Ini sebenarnya bilangannya adalah negatif 5. Karena rumusnya adalah X dikurangi min 5. Ya, rumus aslinya X dikurangi. Karena ini bilangannya negatif 5, maka jadi positif. Jadi tambah. Nah, berarti jawabannya adalah C. Ini dikurangi 4 berarti min 4. Itu cara cepatnya. Dilihat dari 5 dan min 4. Titik baliknya adalah X-nya min 5 dan Y-nya min 4. Atau kita bisa menggunakan rumus menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Nah, titik balik dan titik puncak itu sebenarnya sama adik-adik. Kalau titik balik itu terbuka ke atas. Jadi puncaknya di bawah. Kalau titik puncak itu terbuka ke bawah. Rumusnya adalah min B per 2A, ini X-nya atau sumbu simetri, kemudian Y-nya min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nah, kita kerjakan, kita jawab. Nah, ini di sini ada X ditambah 5 dalam kurung kuadrat, maka kita jabarkan dulu dengan rumus A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya, jika ada A ditambah B dalam kurung kuadrat, maka rumusnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. X-nya sebagai A, B-nya 5. Nah, jadi X ditambah 5 dalam kurung kuadrat dikurangi 4 sama dengan X kuadrat ditambah 2 kali X kali 5. Hasilnya 10X, kemudian ditambah 5 kuadrat, hasilnya 25. Sesuai rumus ini ya. Dikurangi 4, ini dikurangi 4. Nah, barulah hasilnya Y sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 21. 25 dikurangi 4 hasilnya 21. Maka didapatkan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 10, C-nya sama dengan 21. Nah, kita hitung XP-nya. X puncaknya atau X titik baliknya, rumusnya atau sama dengan sumbu simetri min B per 2A. Sama dengan min 10 per 2 kali 1. Sama dengan min 5. Jadi ini jawabannya min 5. Karena hanya ada min 5-nya hanya 1, maka kita bisa langsung jawab. Jawabannya C. Karena yang lain tidak ada yang min 5. Atau kita lanjutkan dulu mencari JP-nya. Min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. B kuadratnya adalah 10 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 21. A-nya 1, C-nya 21 per 4 kali 1. YP sama dengan min 100 dikurangi 84. 4 kali 21 hasilnya 84 per 4. Kita hitung 100 dikurangi 84 hasilnya 16. Jadi min 16 per 4. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Karena ini ada min maka min 4. Jadi jawabannya adalah C.
Kita lanjutkan soal nomor 20. Fungsi kuadrat yang ditunjukkan oleh kurva di atas adalah titik-titik. Nah, adik-adik, sebelum kalian mengerjakan, kalian harus tahu titik-titiknya pada kurva ini. Titik apa saja? Titik min 1,0. Ini adalah min 1,0. Kemudian titik 3,0. Nah, karena ini terletak pada sumbu X. Dan melalui sumbu Y pada titik 0, min 3. Ini sumbu Y-nya melalui sumbu Y di titik 0, min 3. Nah, kita jawab. Melalui titik min 1,0 ini 3,0 dan 0, min 3. Nah, dari sini diketahui bahwa ini min 1 dan 3, ini X1 dan X2-nya. X1-nya min 3, X1-nya min 1 dan X2-nya 3. Ini dari dua titik ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A kali X dikurangi X1 dalam kurung kali X dikurangi X2. X1 dan X2-nya kita gantikan dengan angka min 1 dan 3. Sama dengan A kali X ditambah 1. Nah, ini kurang kali negatif 1. Berarti jadi tambah 1. Kemudian kali X dikurangi 3. Karena ini positif 3, ya ikuti rumusnya. Rumusnya kurang, ya kurang 3. Kemudian kita kalikan cara panah. X kali X hasilnya X kuadrat. X kali min 3 hasilnya min 3X. 1 kali X hasilnya tambah 1X karena positif. 1 kali min 3 hasilnya min 3. Ini perkalian panah ya. Kemudian ini bisa dihitung, disederhanakan min 3X ditambah 1X hasilnya min 2X. Min 3 ditambah 1 hasilnya min 2X. Nah, sehingga didapatkan Y sama dengan A kali X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Selanjutnya, melalui 0, min 3 dapat menentukan nilai A. Nah, X-nya 0, Y-nya min 3. Kita masukkan ke dalam rumus fungsi Y sama dengan A kali X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Kita tulis Y sama dengan A kali X kuadrat dikurangi 2X kurang 3. X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan min 3. Min 3 sama dengan A kali 0 kuadrat hasilnya 0 dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3. Nah, 0 dikurangi 0. 2 kali 0 kan hasilnya 0. Berarti min 3 sama dengan A kali min 3. A sama dengan min 3 dibagi min 3. A sama dengan 1. Nah, dapatkan A sama dengan 1, maka tinggal kita kalikan dengan rumus ini. Didapatkan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Karena di sini A-nya sama dengan 1. Jadi tetap X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 21. Sketsa kurva yang benar dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c berdasarkan nilai A dan diskriminannya adalah. Nah, kalau soal seperti ini kalian harus hafal gambarnya. Seperti ini. D lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari 0. Maka gambarnya ini. Seperti ini. Memotong
sumbu X. Jika D sama dengan 0 dan A lebih besar dari 0, maka titik puncaknya terdapat pada sumbu X. Seperti ini. Kemudian jika D kurang dari 0 dan A lebih besar dari 0, maka di atas sumbu X kurvanya. Nah, untuk yang A lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Untuk A kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Nah, sekarang untuk yang pilihan A, D lebih besar dari 0. D lebih besar dari 0 ini, tapi A kurang dari 0. Nah, di sini, ini gambarnya tidak sesuai. Maka A salah. Kemudian B, D kurang dari 0. D kurang dari 0 ini, berarti yang terakhir. Kemudian A lebih besar dari 0. Nah, ini gambarnya sama. Di atas sumbu X. Maka jawabannya B. Kita lihat yang C dulu. D lebih besar dari 0. Ini D-nya lebih besar dari 0, kolom ini, tapi A kurang dari 0. Nah, gambarnya harusnya memotong sumbu X, tapi ini di bawah sumbu X. Sedangkan yang D kurang dari 0, kolom terakhir, A kurang dari 0. Nah, harusnya di bawah sumbu X. Nah, gambarnya tertukar antara C dan D. Kita lanjutkan soal nomor 22. Grafik fungsi f(x) sama dengan e kuadrat ditambah 4 diperoleh dari pergeseran grafik fungsi f(x) sama dengan e kuadrat sejauh titik-titik. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian juga harus hafal rumusnya. Nah, ada 4 rumus, digeser H satuan ke kanan, berarti F aksen X sama dengan X dikurangi H dalam kurung kuadrat. Nah, sekarang E kuadrat ditambah 4. Nah, berarti E kuadrat ditambah K atau E kuadrat dikurangi K. Nah, berarti yang C, karena ini tambah E kuadrat ditambah 4. Berarti K satuan ke atas. Berarti 4 satuan ke atas. Jawabannya A. Lanjut soal nomor 23. Grafik fungsi f(x) sama dengan e kuadrat ditambah 4x ditambah 4 diperoleh dari pergeseran grafik fungsi f(x) sama dengan e kuadrat sejauh titik-titik. Nah, adik-adik, ini adalah e kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Nah, ini sama dengan, nah, kita kerjakan sama seperti soal nomor 22 tadi. Nah, berarti jawabannya antara A dan B. Karena di sini masing-masing positif, ya, positif-positif, nah, berarti jawabannya yang B, ke kiri. Ya, karena positif ini kan semuanya positif. Maka kita cari yang positif, digeser H satuan ke kiri. Otomatis jawabannya D. Karena ke kiri, yang punya ke kiri hanya 1. 2 satuan ke kiri. Kok bisa 2? Dari mana asalnya? Nah, kita jawab. E kuadrat ditambah 4x ditambah 4 itu sama dengan x ditambah 2 dalam kurung kuadrat. Nah, kalau dijabarkan menjadi e kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Jadi 2 satuan ke kiri. Sesuai dengan rumus yang B. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 24.
Titik-titik di bawah ini yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan 3 dikurangi 5x dikurangi 2x kuadrat adalah, nah, adik-adik, kalau kalian lupa rumusnya, kalian bisa mengerjakannya dari pilihan gandanya, kalian bawa ke soal. Artinya apa? Kita masukkan satu persatu titiknya. Kita jawab. Misalnya yang A, titik 0,3, 1,4, 2,15. Kita coba masukkan satu persatu. X dan Y-nya. X-nya sama dengan 0. Nah, ini kita pakai yang 0,3 dulu. X-nya sama dengan 0, maka apakah Y-nya sama dengan 3? Kita masukkan ke dalam rumus ini. Fx itu sama dengan Y. Sama dengan 3 dikurangi 5x dikurangi x kuadrat. X-nya kita ganti dengan 0. 3 dikurangi 5 kali 0 dikurangi 2 kali 0. Nah, ini hasilnya 0, berarti Y sama dengan 3. Benar untuk 0,3. Kita lanjut ke 1,-4. X-nya kita ganti 1. Maka Y sama dengan 3 dikurangi 5 kali 1 dikurangi 2 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1, tidak saya tulis, sama dengan min 4. 5 kali 1 kan 5. 3 dikurangi 5 hasilnya min 2. Min 2 dikurangi 2 hasilnya min 4. Berarti benar untuk X1, Y-nya min 4. Nah, titik 1,4 berarti benar. Sekarang kita lanjutkan ke titik 2,15. Jika X-nya 2, apakah benar Y-nya sama dengan 15? Kita coba. Karena ini di sini negatif-negatif ya adik-adik. X sama dengan 2, maka Y sama dengan 3 dikurangi 5 kali 2. Dikurangi 2 kali 4. Nah, kenapa kok bisa 4? Ini karena 2 kuadrat. Ini langsung saya tulis 4 ya. Artinya X-nya kan 2. 2 kuadrat ini saya tulis 4. Jadi 3 dikurangi 10. Hasilnya min 7. Min 7 dikurangi 8. Hasilnya min 15. Karena sudah jelas-jelas dikurangi, otomatis negatif hasilnya. Kalau X-nya 2, maka hasil Y-nya min 15. Nah, ini padahal titiknya 2,15. Maka jawaban A itu salah. Nah, berarti kita hitung lagi untuk soal B. Untuk pilihan B-nya. B-nya min 1,6, min 3,0, min 4,15. Kita coba dari X-nya sama dengan min 1. X sama dengan min 1, maka Y sama dengan 3 dikurangi 5 kali min 1 dikurangi 2 kali min 1 kuadrat. Min 5 kali min 1 hasilnya positif 5. 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 hasilnya 7. Maaf, 3 ditambah 5 hasilnya 8. 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Jadi kalau X-nya min 1 maka Y-nya 6. Ini benar, titik min 1,6 benar. Kita lanjut ke titik min 3,0. X-nya min 3, maka Y-nya sama dengan 3 dikurangi 5 kali min 3. Dikurangi 2 kali min 3 kuadrat. Nah, min 5 kali min 3 hasilnya min 15. 3 kuadrat hasilnya 9. 3 ditambah 15 hasilnya 18. Dikurangi 2 kali 9 hasilnya 18 juga. Berarti 18 dikurangi 18 hasilnya 0. Benar untuk min 3,0. Nah, apakah min 4,15 ini benar? Kita coba. X-nya min 4. Maka Y-nya sama dengan 3 dikurangi 5 kali min 4
dikurangi 2 kali min 4 kuadrat. Sama dengan min 5 kali min 4 kan 20. Berarti 3 ditambah 20 hasilnya 23. Ini 23. Kemudian min 4 kuadrat hasilnya 16. 16 kali 2 hasilnya 32. Ini 23 dikurangi 32 hasilnya min 9. 23 dikurangi 32. 2 kali 16 kan 32. Hasilnya min 9. Jadi tidak cocok. Min 4 harusnya koma min 9. Tapi di pilihannya min 4,15. B salah. Kita lanjut yang C. Min 2,5. Min 3,0. 2, min 15. Nah, dari A dan B ini kita tadi sudah menghitung min 3,0. Berarti jawabannya benar. Min 3,0 jawabannya benar. 2, min 15. Dari jawaban A kita bisa lihat ini 2, min 15 benar. Berarti kita menghitung min 2,5. Apakah benar jika X-nya min 2 maka hasilnya 5? Nah, kita coba X sama dengan min 2 maka Y sama dengan 3 dikurangi 5 kali min 2. Min 5 kali min 2 hasilnya 10 positif. Kemudian dikurangi 2 kali min 2 kuadrat. Ini min 2 kuadrat hasilnya 4 ya. Gimana nih saya tulis? Harus melepaskan ini. Ini sama dengan 3 ditambah 15 dikurangi 2 kali 4. Nah, ini 3, ini 10 ini. Min 5 kali min 2 ini 10. 3 ditambah 10. Hasilnya 13. Dikurangi 2 kali 4 hasilnya 8. Sama dengan 5. Nah, berarti benar untuk C jawabannya. Maka jawabannya adalah C.